Membaca doa, kita pembiasaan dulu ya membacakan surat pendek dalam Al-Quran. Sekarang yang kita baca surat Al-Kausar. Ya, Al-Kausar artinya apa? Ya, baca bareng. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya boleh berdiri. Ya. Indonesia. Aldiansyah ada hadir. Awangga Pak I hadir. Family hadir. Gina hadir. Ihsan hadir. Ilyas hadir. Kalisa ada Kalisa? Ya. Kansa? Ya, coba anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Masih ingat sahur itu apa? Puasa itu apa? Menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba bulan Ramadan kemarin puasanya tamat tidak? Tamat. Ada yang batal. Kenapa? Sakit. Oh ya, kalau sakit nggak apa-apa, boleh batal, tapi nanti harus diganti atau dikodok pada bulan-bulan selanjutnya. Ya, itu pembelajaran kita waktu kemarin ya tentang indahnya bulan Ramadan. Nah, itu merupakan salah satu rukun Islam ya. Nah, sekarang pembelajaran kita kali ini salah satu rukun iman ya. Rasul, idol Rasul Allah, idol aku ya. Iman kepada Rasul itu rukun iman yang berapa? Yang keempat. Nah, coba sebelumnya ibu mau tanya dulu nih. Nah, pentingkah mempelajari kisah keteladanan Nabi dan Rasul? Penting tidak? Alasannya apa coba? Coba nih, yang bisa jawab nanti sama ibu diberi bintang. Jawab, kenapa? Pentingkah kita mempelajari kisah Nabi dan Rasul? Ya,
untuk ibrah ya. Dari perilaku para nabi dan rasul itu menjadi contoh untuk kita semua ya. Nah, sekarang nabi dan rasul yang wajib diketahui ada berapa? 25 ya. Mulai dari nabi yang pertama kali diciptakan siapa? Salam. Yang terakhir Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasbi nanti ini ditempel di papan prestasinya ya. Ya, ini Hasbi. Nah, nanti yang lain menjawab sama ibu dikasih lintang lagi ya. Ya, jadi untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang kisah Nabi Rasul Allah idolaku, yaitu kisah Nabi Daud alaihi salam. Tadi bersama ibu sudah apa pentingnya itu, penting kita mempelajari kisah para nabi dan rasul ini untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, ya contoh untuk kita semua ya. Adapun ini untuk kompetensi dasar ya, kompetensi dasar kita kali ini. Yang pertama, meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Adapun untuk tujuannya ini ya, tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini kebenaran kisah Nabi Daud. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran ini dapat kita capai ya. Nah, sebelumnya coba ibu ingin tahu dulu nih tentang kisah Nabi Daud. Ada yang pernah baca, pernah tahu? Coba apa yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Daud? Ada yang tahu? Oh iya, Nadia. Apa Nadia? Nabi Daud itu masih iya betul. Bintang untuk Nadia. Coba siapa lagi? Siapa lagi yang tahu tentang kisah Nabi Daud? Perli, ya Perli. Nabi Daud diberikan wahyu oleh Allah berupa kitab Zabur. Iya betul, Nabi Daud itu diberikan oleh Allah itu kitab Zabur. Betul Perli. Ya. Sebagian yang sudah mengetahui tentang kisah Nabi Daud ya. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini nanti kita akan melihat videonya. Tapi sebelumnya coba tepuk semangat dulu biar semangat ya. Siap? Tepuk semangat 1. Semangat 2. Tentang kisah Nabi Daud. Nanti ya kita berkelompok ya. Kelompoknya yang kemarin ada kelompok Adam, kelompok Idris, kelompok Nuh dan Soleh. Nah sekarang kalian berkelompok. Nanti kita akan mengamati video. Nah, nanti sama ibu diberikan LKPD untuk didiskusikan ya. Ya anak-anak semuanya, sekarang kita akan menyimak video tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nanti kalian simak videonya. Nanti ibu beri LKPD, kalian diskusikan dengan kelompok. Setelah itu tiap kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya ke depan ya. Ya, perhatikan. Kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel. Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud hidup pada masa Raja Taulut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara tentara Taulut dan tentara Jalut. Tentara Taulut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Raja Taulut yang dapat membunuh Raja Jalut. Setelah Raja Taulut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam.
kitab Zabur. Dalam hal ini Allah berfirman, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu telah mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi di atas sebagian yang lain. Ya, gimana tadi sudah menyimak videonya? Sudah. Ya, nah, sekarang ini bagikan yang pendeknya. Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman perwakilan tiap kelompok dipresentasikan. Kelompok Adam, Idris, akan disebut. Ya, yang satu kelompok didiskusikan dengan kelompoknya ya. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, mengalaminya. Untuk yang lain juga diisi. Ya, sudah diskusi dengan teman-temannya? Sudah. Kita presentasikan hasil diskusinya ya. Dari kelompok Adam, coba siapa? Adam. Ya. Nomor 1. Bagaimana sikap Nabi Daud ketika mengalahkan Jalut di peperangan, dan bagaimana Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut? Jawabannya? Nabi Daud bersikap berani. Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut dengan menggunakan batu kerikil yang dilempar dengan ketapel. Terus nomor 2. Analisislah mengapa Nabi Daud menggantikan Raja Jalut sebagai raja. Ya. Karena Nabi Daud berhasil mengalahkan Raja Jalut. Terus nomor 3. Tuliskan mukjizat dan keistimewaan Nabi Daud. Mukjizat Nabi Daud menerima kitab Zabur dan bisa menggunakan besi. Ya, yang keempat. Berikan kesimpulan dan kisah di atas. Ya. Jadi Keteladanan dari kisah Nabi Daud yaitu memiliki sikap berani. Ya, itu dari kelompok Adam. Coba sudah disimak? Coba ada yang kelompok lain yang mau menanggapi boleh? Iya, kelompok Soleh ya. Ya. Saya mau menanggapi kelompok Adam dari kelompok Soleh. Iya, boleh. Nomor 3. Nomor 3, gimana? Ya, tentang apa? Tentang mukjizat. Ya, gimana? Nabi Daud bukan hanya Memiliki tadi kitab Zabur, ya. tapi bisa mengerti bahasa burung dan bersuara merdu. Iya, terus Nomor 4, keteladanan dari kisah Nabi Daud ada tambahan yaitu memiliki sikap bekerja keras dan rendah hati. iya, tepuk tangan. Ya, dulu. Ya, tadi dari kelompok Soleh ya, betul. Ada tambahan dari kelompok Soleh. Mukjizat dari Nabi Daud itu apa? Selain memiliki kitab Zabur, juga bisa mengerti bahasa burung dan bersuara
bersuara merdu betul ya. Terus tadi ada keteladanan juga ditambah oleh kelompoknya Soleh ya. Ya, selanjutnya coba presentasikan kelompok Idris. Iya, Maharani, boleh ke depan Maharani. Nah, itu tadi coba tepuk tangan semuanya. Menyimpulkan. Iya, Karisa coba. Kesimpulannya Nabi Daud adalah keturunan Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Nabi Daud berhasil mengalahkan Raja Jalut yang kafir dengan berani, yaitu dengan menggunakan kerikil yang mengenai kepala Raja Jalut. Mukjizat dan Nabi Daud diantaranya bisa melunakkan besi tanpa dipanaskan, bisa mengerti bahasa burung. Keteladanannya dari kisah Nabi Daud adalah memiliki sifat berani. Iya, betul betul. Ya. Nah, sekarang Ibu sudah diisikan, sudah diberi nama Ibu. Ya, anak semuanya tadi kita sudah berdiskusi, melihat video ya. Sekarang Ibu ingin tahu bagaimana pemahaman kalian ya. Ini ada, silakan diisi hostesnya. Diberi nama dulu. Sudah selesai? Sudah. Selesai, dikumpulkan. Diberi nama? Terima kasih. Ya, dari pembelajaran kita ini ada yang masih belum paham, boleh bertanya. Siapa yang ada pertanyaan? Ya, ada yang mau bertanya? Oh iya, Isan. Saya ingin bertanya, Ya. di umur berapakah Nabi Daud meninggal? Pada usia berapa tahun Nabi Daud meninggal? Coba dari teman-temannya ada yang bisa menjawab dulu? Oh iya, Gina. Usia berapa tahun Gina? 100 tahun. 100 tahun betul. Nabi Daud itu dalam sejarah dikatakan Nabi Daud itu usianya itu sampai 60 tahun ya. Hanya Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah dengan menghibahkan usianya kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu usianya sampai 100 tahun. Padahal tertulis di lauh mahfuznya itu 60 tahun. Ini dihibahkan usia Nabi Adam dihibahkan kepada Nabi Daud. Jadi sampai 100 tahun. Ya. Ya, ada lagi? Ya. Jadi dapat kita simpulkan ya tentang kisah Nabi Daud ini. Nabi Daud itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Terus Nabi Daud ini sejak kecil, usia remaja sudah menjadi tentaranya Raja Talut dan berhasil mengalahkan Raja Jalut. Padahal dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ketapel. Ya, Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut dengan menggunakan ketapel. Akhirnya Raja Jalut meninggal. Hingga ketika Raja Talut meninggal dunia, yang memegang keteladanannya apa? Berani. Memiliki sikap berani, apalagi bekerja keras. Taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah dengan melaksanakan puasa, sholat, puasa. Ada namanya puasa Daud. Ya, mau menyampaikan bagaimana pembelajaran kita kali ini? Coba, iya Nadia, boleh berdiri Nadia. Pembelajaran kali ini Mana? menyenangkan karena bisa melihat video tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Jadi pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami. Iya, terima kasih. Ya anak-anak, mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk tugasnya nanti dikerjakan di rumah menceritakan kisah Nabi Daud alaihissalam. Tulis secara singkat ya, cerita singkat tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nanti dikumpulkan ya. Terus untuk pembelajaran kita selanjutnya
kita akan membahas tentang kisah Nabi Sulaiman alaihis salam. Ya, untuk tadi kelompoknya bagus-bagus, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Tapi tadi Ibu lihat ada yang lebih kompak tadi kelompoknya yang kompak diskusi ya semuanya. Oke, ya sebelum kita pulang coba berdoa dulu. Coba marilah kita